3456. Baik, selamat datang peserta UMKM GoTop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dituin aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan Zoom yang insya Allah akan memberikan kita sebuah pencerahan lagi ke depannya untuk UMKM yang ada di Aceh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak memperpanjang lagi mukadimah saya, hari ini sudah ada 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Badri Ismail yang akan membuka program UMKM GoTop kita pada siang hari ini, dan Bapak Sandi yang akan memberikan materi setelah acara pembukaan dan pengarahan. Nah, kepada Bapak Badri Ismail selaku PLT Flut KUMKM Aceh, saya persilahkan untuk membuka dan memberikan arahan kepada teman-teman peserta UMKM GoTop pada siang hari ini. Berapa orang? Tes. Ada suara, Pak? Ada, Pak. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati narasumber, para pelaku UMKM gabung dalam GoTop, gabung dalam ONS Offset Network Sport pada hari ini untuk acara Zoom meeting. Saya sebagai kepala pelaksana tugas dari PLT Food, salah satu lembaga yang berada di bawah Dinas Koperasi, namanya Food, Pusat Layanan Usaha Terpadu dari UKM. Kalau dibilang ini adalah kliniknya UKM. Jadi di sini di Food kita dibantu oleh 7 konsultan yang dibayar pemerintah yang bertugas memberdayakan UMKM. Jadi konsultan kita sini mempunyai spesifikasi seperti kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pembiayaan, pemasaran, IT, kerjasama, dan produksi. Jadi para pelaku UKM silakan berkonsultasi dengan konsultan kita yang ada di Flood, Komplek Dinas Koperasi. Siap kita untuk membimbing para pelaku UKM untuk meningkatkan kualitas daripada produk teman-teman. Salah satu program kita adalah program mentor bisnis. Mentor bisnis memberikan pembelajaran ilmu kepada pelaku UKM. Saya harapkan dari semua peserta UMKM yang ada hari ini, kami Plut UMKM di UMKM Aceh membuka pintu dengan lebar, memberikan kesempatan datang untuk mengadakan konsultasi, menimba ilmu, dan kita harapkan ke depan ada program kerjasama antara ONS dengan Flood, sehingga program-program di Flood bisa kita berdayakan, kita gunakan untuk meningkatkan hasil dan ekonomi pada petani. Jadi nanti boleh kita kerjasamakan. Kalau di sini ada program pemerintah masa pelatihan masalah pemasaran, kita akan rekrut teman-teman peserta dari ini untuk ikut pelatihan kita. Kita harapkan kepada Pak Nuar sebagai yang punya ide untuk hari ini, Dinas Koperasi siap
Dan di Dinas Koperasi Pos sendiri kita ada pemasaran mulai online, itu ada Aceh Sale. Jadi pada teman-teman yang mau memasarkan produknya boleh Aceh Sale di Dinas Koperasi. Kalau produknya mau dipamerkan, kita siapkan galeri. Ada galeri setelah food, penitipan barang kita tidak kutip biaya. Tapi kita bisa membeli, cuman ketika ada barang, pembeli akan kita pertemukan dengan pelaku UKM untuk melakukan transaksi. Itu yang kita lakukan. Jadi silakan teman-teman UMKM yang ada dalam komunitas ONS, silakan datang ke Float, kita konsultasi, kita bicarakan macam mana memberdayakan UMKM ke depan. Karena dari pemerintah menyadari bahwa UMKM adalah sebagai sektor yang bisa menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan para masyarakat, dan menumbuhkan kreativitas generasi muda untuk menuju Indonesia hebat dan sehat. Saya pikir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Zoom kita buka, semoga ini bermanfaat dan berguna bagi pelaku UKM, dan kami di Dinas Koperasi UKM Aceh selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan produktivitas UKM, meningkatkan kesejahteraan, dan meningkatkan pendapatan para pelaku UKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Panitia, terima kasih kepada Bapak Badri Ismail. Mudah-mudahan dengan adanya dukungan penuh dari Float Aceh bisa membuat teman-teman para UMKM lebih bersemangat lagi dalam membangun usahanya ke depan dan bisa semakin berjaya UMKM di Aceh. Nah, untuk selanjutnya kita sambung kepada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sandi, yaitu tentang strategi bagaimana mengelola UMKM dengan menggunakan media online dan offline. Pada Bapak Sandi, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada Pak NZ, yang juga selamat siang Bapak Kepala Float ya, dan juga para peserta Zoom meeting lainnya. Saya dengar ya? Dengar. Oke, baik. Kita berbicara tentang strategi marketing untuk UKM dengan online dan offline. Jadi kendala yang biasa kita hadapi dari pelaku UMKM adalah pasar ya. Sementara sekarang istilahnya itu pasar ada di ujung jari Anda, kan begitu ya. Dengan menggunakan strategi pemasaran online ataupun offline. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan yang namanya pemasaran via online, itu banyak stepnya. Jadi ada 10 cara ya. 10 cara untuk bisa melakukan pemasaran produk secara online. Dan cara-cara ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan market atas produk yang teman-teman produksi. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang permasalahan dari UMKM kita sendiri, pelakunya gitu ya. Rata-rata para pelaku kita tidak begitu serius dengan produknya. Artinya apa? Selaku pelaku kegiatan usaha mikro ini, mikro kecil dan menengah, ini kita harus dulu membuat produk. Artinya produk itu adalah
produk yang memang benar-benar kita bisa pertanggungjawabkan. Artinya produk Anda adalah siapa Anda, gitu ya. Jadi kalau emang Anda bikin produk, Anda seorang pelaku UMKM, kalau memang berharap hanya mengharapkan pasar daripada event-event saja, biasanya saya namakan tuh pelaku UMKM yang event ya, itu agak sulit ya kalau kita hanya mengharapkan pada satu event ke event lain, ke event lain, ke event lain. Itu artinya apa? Kalau kita hanya bergerak di situ, itu berarti kita juga tidak begitu serius terhadap produk yang kita produksi. Gitu. Jadi kalau memang tanggung jawabnya adalah produk Anda adalah siapa Anda, maka di situ Anda dan produk Anda harus sama-sama kolaborasi. Anda bikin produk, Anda harus tanggung jawab dari mulai bahan yang Anda gunakan sampai dengan pelayanan yang Anda berikan kepada pelayan. Oke. Nah, setelah settle dengan hal tersebut, maka kita baru bisa melakukan pemasaran. Bisa dilakukan secara offline, ataupun bisa dilakukan secara online. Nah, saat ini yang lagi tren adalah pemasaran yang lagi tren, artinya lagi tren karena banyak fasilitasnya, yaitu pemasaran yang sifatnya online. Jadi untuk online, kita bisa memanfaatkan sosial media apapun, Twitter, Facebook, IG, WhatsApp, Pinterest, dan lain sebagainya. Nah, yang harus diperhatikan untuk pemasaran online adalah konten daripada produk. Konten produk artinya informasi yang kita berikan kepada viewer atau yang melihat produk ini tentang produk kita. Jadi bagaimana sejarahnya, kemudian kenapa produknya lebih unggul dari yang lain, bagaimana cara menggunakan dan hal-hal seperti itu. Itu yang menjadi konten daripada produk marketingnya. Jadi produk Anda list dulu, di list sejarahnya bagaimana, dibangun tahun berapa, tujuannya apa, bahannya apa, kenapa ini, kenapa itu, dan hal-hal yang seperti itu. Itu bisa digunakan juga untuk memperkuat kualitas daripada produk Anda. Itu dengan melakukan konten marketing. Jadi konten marketing bisa bersifat artikel gitu, Anda bisa tulis, bisa di-share dari Facebook dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah visual marketing. Nah, visual marketing ini menarik karena sifat kita, khususnya kayak kita yang kurang minat bacanya ya, daripada kita menulis artikel di konten marketing, orang membaca panjang, banyak habis waktu, orang nggak mau. Jadi lebih bagus kita bikin dalam bentuk video kah, dalam bentuk klip kah, dalam bentuk tutorial kah, bagaimana cara ini, dan bila kita bisa merilis produk dalam bentuk video atau sifatnya narasi yang seperti itu, ini lebih mau ketimbang pembeli harus membaca artikel-artikel yang kita tulis tentang produk ini, karena dia pasti panjang. Tapi kalau video, mereka tinggal nonton aja, bikin video apa, short clip, yang seperti itu. Jadi mereka tinggal nonton, mereka bisa paham tentang produk yang akan kita berikan. Kemudian di situ juga dalam online marketing juga ada yang kita kenal yang namanya mobile marketing. Jadi mobile marketing, kalau biasanya emak-emak kah yang cewek-cewek itu kan suka ada, kalau ada WA tuh suka naik-naik status gitu ya. Naik-naik status gitu, kalau memang kita punya status, kita bisa naikkan status produk dari status produk, atau kita bisa lemparkan ke dalam grup WhatsApp. Tapi kelebihan daripada mobile marketing ini adalah kita direct antara kita dengan personal pembelinya. Jadi presiden dan pembeli. Jadi pada saat kita bisa japri lah, ceritanya japri per orang produknya apa, tanya jawab dan lain sebagainya. Ini juga bisa membantu kita untuk melakukan marketing via online. Karena di sini lebih detail dan bisa melahirkan kepuasan terhadap pembeli.
Jadi mereka bisa tanya langsung berapa lama kadaluarsanya, produknya dari apa, kita bisa kirim foto-foto dan video dan lain sebagainya. Itu kalau kita menggunakan mobile marketing ya. Jadi itu ada 3, konten, visual mobile marketing. Kemudian ada yang namanya pemasaran secara terus-menerus. Jadi kita harus aktif untuk menggonta-ganti konten tadi, menggonta-ganti video kah, menggonta-ganti apa. Contohnya kalau kita di YouTube kah, di IG, kita harus rajin upload. Gitu ya, harus rajin upload. Dengan begini orang selalu tahu ada update terhadap produk yang kita lakukan, gitu ya. Karena dia memiliki, kalau mobile marketing ini dia memiliki pasar yang lebih luas lagi karena bisa orang per orang. Kemudian yang ketiga mungkin ada yang namanya memanfaatkan semua media sosial, Facebook, IG, apa semua yang ada yang kita join, di situ kita lempar semuanya produk kita untuk bisa dilihat oleh orang kalau kita punya produk. Tapi jangan lupa sekali lagi kita harus sering-sering melakukan update terhadap produk-produk yang ada. Kemudian di situ kita bisa juga menggunakan yang namanya afiliasi. Jadi contohnya afiliasi begini, kita cari ada satu kawan, ada anak kah, ada adik kah, ada kakak kah yang memang benar-benar seorang influencer. Jadi dia punya IG, dia punya Snapchat, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi manfaatkan mereka. Kalau mereka banyak follower, tentu kita juga banyak orang yang bisa melihat gitu. Jadi produk kita kasihlah sama yang mungkin ada adik atau kakak yang suka-suka selfie upload, dia punya banyak follower, itu kita bisa berkolaborasi dengan mereka untuk lakukan pemasaran secara online gitu ya. Kemudian juga ada menggunakan yang namanya yang sifatnya seperti saling support, kolaborasi. Jadi umpama saya punya toko sepatu, saya jualan sepatu, dan katakanlah Iren mau buka usaha cuci sepatu gitu ya. Jadi Iren bisa kolaborasi dengan saya. Pada saat orang akan membeli sepatu di saya akan bilang kalau Anda perlu cuci sepatu, Anda bisa ke tempat Iren Shoe Cleaning. Jadi kita saling bantu untuk kolaborasi. Jadi mungkin antara satu produk dan satu produk lain. Dan kemudian yang ketiga yang perlu kita, yang kelima yang perlu kita tahu itu persaingan ya. Persaingan antar UMKM ini sebetulnya UMKM ini pesaingnya bukan sesama UMKM, tapi UMKM itu pesaingnya adalah perusahaan besar. Gitu. Kita pelaku UMKM artinya kita bukan pengusaha kecil, ya. Pelaku UMKM itu bukan pengusaha kecil, tapi seorang pengusaha yang sedang merintis usahanya dari kecil untuk menjadi besar. Jadi UKM kita nggak bisa terus seumur hidup kita menjadi UKM kecil karena manja dengan bantuan pemerintah, bantuan ini, apalagi sekarang ada BLT, ada gini, ada dari Dinas Perut juga mungkin bisa bantu ini, kita nggak bisa di situ. Tapi menjadi penggiat UMKM adalah menjadi, kita harus punya visi bahwa kita ini bukan pengusaha kecil-kecilan, bukan pengusaha istilahnya apa cilet-cilet ya, tapi kita adalah akan membesarkan, inilah rintisan usaha kita yang kecil untuk dikembangkan menjadi besar. Jadi strateginya kita akan tahu sendiri bagaimana. Tapi kalau kita sudah berpikir bahwa kami adalah pengusaha kecil, maka kita akan stuck di situ, nggak akan bisa berkembang. Kita mati sampai di situ. Jadi kita hanya berharap bantuan pemerintah, bantuan dinas ini, nggak perlu gitu. Tapi kalau kita bilang kita adalah pengusaha kecil yang akan membesarkan perusahaan kecil, itu kita punya banyak strategi dan metode untuk membesarkan produk itu sendiri. Nah sekali lagi, Anda bertanggung jawab terhadap produk yang Anda produk. Jadi baik dari kemasan, dari isi, dari pola, termasuk dari merek. Gitu ya, termasuk dari merek. Usahakan merek Anda tuh gampang dihafal, gampang diingat, dan gampang disebut. Walaupun kita mungkin, kita harus mempertahankan keacehannya, boleh. Keacehannya contohnya yang gampang, Hananan gitu ya. Hananan tuh gampang sebutnya, tapi ada artinya gitu kan. Jadi jangan mencari
kosakata yang memang bahasa Aceh yang sulit disebut. Kan kecuali kita cuma mau produk kita tuh dijual di Aceh aja. Tapi kalau begitu keluar Aceh mereka nggak bisa sebut. Gitu, itu sulit. Jadi usahakan brand itu menjadi satu hal yang gampang untuk disebut dan gampang untuk diingat. Gitu. Itu yang harus. Dan tidak ada masalah mau pakai bahasa Aceh boleh, tapi cari yang gampang, yang memang non Acenis juga bisa membaca dan paham akan makna itu. Ya, itu juga termasuk dalam strategi pemasaran. Cuman kalau pemasaran online itu sebetulnya ada 10 step, tapi mungkin 2 step lagi pelaku UMKM mungkin agak malas karena kita harus contohnya kita bermain di search engine. Bagaimana cara begitu orang klik keripik gitu langsung di urutan 1 keluar keripik kita. Tapi kan kita harus keluar uang untuk itu gitu ya. Sama lah seperti lain kita mau bikin Facebook tiba-tiba ada iklannya sejenak gitu, itu juga kita butuh uang. Di YouTube juga seperti itu, ada iklan, itu juga kita butuh uang. Jadi yang itu mungkin udah UKM yang sudah level menengah mungkin mampu, tapi kalau yang memang pengusaha mikro, nggak usah pakai sajalah sistem yang sudah ada IG, ada Facebook dan lain-lain lah. Yang penting deskripsinya harus jelas, barangnya juga harus bagus gitu, dan siap untuk dikomplain. Teman-teman sebagian kan nggak siap untuk dikomplain, gitu ya. Begitu kita komplain, ada aja lah yang inilah yang itu. Sebetulnya yang kita harapkan kita nggak senang dengan orang, wah produk kita enak, produk kita bagus, kita kalau bisa jangan senang dengar itu. Ya tapi yang kita mau produknya kurang ini, produknya kurang itu, produknya kurang ini, produknya kurang itu. Itu adalah untuk mengembangkan usaha kita. Nah oke. Kemudian strategi pemasaran secara offline. Kalau offline ini agak juga butuh kekuatan keuangan sebetulnya kalau untuk ini ya, kalau untuk UMKM. Contohnya kalau kita punya produk bagus, kita harus ada galeri, harus ada apa yang sifatnya offline lah. Mereka bisa datang lihat ke kita produknya ini, bagaimana kita menjelaskan dan sebagainya. Atau kita cari yang namanya SPG yang harus kita bayar pada saat ada acara keramaian, mereka datang mengunjungi untuk menjual secara itu. Kemudian kita harus mencari tempat yang strategis dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun menurut saya tempat strategis itu tidak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas adalah kualitas daripada produk Anda. Kalau memang kualitas produk Anda enak, bagus, lubang semut pun akan dicari oleh orang. Seperti itu. Jadi nggak perlu takut dengan tempat yang strategis gitu. Kalau tempat strategis banyak kan, kalau offline marketing kita bisa minta bantuan ke minimarket atau kemana-kemana gitu. Dan sekarang contohnya kayak sahabat UMKM itu yang mau bekerja untuk UMKM kalau di luar kayak 212 Mart. 212 Mart mereka mau menerima produk-produk UMKM selama kita sudah punya lisensi, sudah ada PRT, sudah ada BP POM, sudah ada halal, itu bisa sangat membantu. Oh iya, satu lagi, legalisasi produk halal, LP POM, BP POM, PIRT itu adalah suatu hal yang harus dimiliki oleh pengusaha kecil seperti kita, termasuk NEB. Karena sebagian orang sekarang itu sudah mulai kritisasi terhadap produk. Jadi begitu dilihat mereka akan baca ada nggak PRT-nya, ada nggak halalnya, ada nggak dinas kesehatannya bagaimana, yang seperti itu. Dan juga satu lagi, kalau memang kita tidak punya legalitas daripada produk, maka kita akan kejar-kejaran dengan pihak yang berwajib karena suatu saat pasti akan dirazia dan akan diambil produknya, kita tidak bisa produksi. Tapi dengan adanya legalitas daripada produk, maka pembeli juga lebih punya keyakinan untuk bisa membeli dan memiliki produk yang kita produksi. Itu kuncinya sebetulnya. Artinya marketing itu mau secara online, mau secara offline, itu hampir-hampir mirip. Cuman kalau secara offline, kita hanya mungkin bisa bekerja 8 jam sehari. Kalau online, kita bisa bekerja 25 jam per satu hari. Bukan 24 ya, 25 jam. Karena sistem dia akan bekerja sendiri. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman semua mau mengembangkan, yaitu tadi, tanggung jawab teman-teman kepada produk itu harus ada, kemudian strategi pemasaran
produk, yang paling gampang adalah memanfaatkan teman-teman yang punya banyak follower baik di IG, Facebook, WhatsApp, di grup, itu sangat ampuh untuk bisa dijadikan itu. Nah, kalau memang punya uang lebih, bolehlah dibuat secara visual, ada videonya, ada Snapchat-nya, ada seperti periklanan, itu mungkin bisa lebih bagus lagi. Dan juga kemasan juga harus diperhatikan dengan baik. Dan satu lagi, untuk bisa kita supaya kuat untuk berproduksi, saingan kita bukan sama UMKM, tetapi saingan kita adalah perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Jadi kenapa mesti ribut dengan sesama pelaku UMKM? Nanti saya punya produk kue karah, teman-teman lain, Iren punya produk donat umpamanya. Kenapa saya mesti saing-saingan sama Iren yang produksi donat, sementara saya produksi kue karah gitu kan, jadi kan nggak ada arti. Tapi saingan kita adalah kelompok besar, dan produk juga harus kita perhatikan. Contoh nih, kita berbicara kue karah, segini kue karah. Nah, kue karah itu kalau besar, mungkin itu akan menjadi kue biasa, kue tradisional gitu ya. Sementara sekarang dunia sudah mulai cepat. Dunia itu berada di ujung jari Anda dan cepat. Kenapa enggak para produsen, saya berikan contoh para teman-teman yang produksi kue karah, itu dibikin yang segini-segini, kecil. Masukin dalam paket kecil, kayak bungkus-bungkus ciki, itu bisa dijual. Jadi bisa lebih, walaupun kue karah atau kue Aceh atau katakanlah kue bolu ikan itu, tapi yang kecil-kecil itu kan bisa menjadi cemilan gitu ya. Jadi ada lifestyle, ada bungkusnya, bukan kalau kita makan kue karah gitu, mungkin pandangan orang, karena ini kita produk ini berbicara dengan lifestyle, pandangan orang lain gitu. Kuno ya, orang makan kue karah itu kuno gitu kan. Tapi kalau kita bikin kue karah dalam bentuk yang kecil, mini, masukin dalam pouch, dalam bungkus yang bagus, dikemas dengan bagus, itu dijual ke pasaran, itu bisa mengimbangi produk-produk toko lah, kayak Citatu, Citi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu jadi produk-produk yang produk Anda tuh memang harus up to date, Nggak bisa bermain di situ-situ aja. Terus satu lagi, untuk para teman-teman UMKM, jangan pernah lebih dulu berpikir besar supaya dengan adanya pemasaran ini kita punya pikiran, ini harus keluar. Kalau memang menurut perhitungan logaritma Anda sudah terpenuhi untuk lokal di Aceh, maka silakan Anda kembangkan. Mengirim produk kita keluar juga merupakan pengembangan usaha. Jadi bukan sekarang kita baru produk, kita langsung kirim, enggak. Jadi tes drive-nya di lokal, bagaimana minat lokal, bagus, oke, silakan naikkan ke luar. Dan jangan kita berpikir, oh ini kita mau jual ke ini. Nggak bisa juga seperti itu kan. Kalau memang kita sudah penuh di lokal, baru kita boleh bermain ke luar. Jadi seperti itu. Jadi strategi offline dan online ini sama-sama ketat urusannya gitu ya. Yang satu memang di ujung jari, yang satu memang harus turun tenaga. Jadi terserah sama teman-teman semua pelaku UMKM, kira-kira pemasaran yang bagaimana yang teman-teman inginkan untuk produk Anda, untuk meningkatkan penjualan daripada produk Anda. Selama produk Anda adalah diri Anda yang bertanggung jawab terhadap produksi, yang bertanggung jawab terhadap bahan baku, dan tidak membahayakan konsumen. Ya, saya rasa segitu aja untuk strategi mengelola produk secara online dan offline ya, sederhana aja. Jadi gitu aja saya pikir, moderator. Iren? Halo? Ya, baik. Tadi sudah ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Sandi. Mungkin teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tadi kita sudah membahas tentang pemasaran secara online, dan juga tadi Pak Sandi ada menyampaikan beberapa hal yang mungkin harus sangat diperhatikan oleh teman-teman UMKM sebelum memulai usaha gitu ya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung dinyalakan mikrofonnya.
Ya, Saya tanya, Ren. ya, Assalamualaikum Pak? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Badri, tadi terkait dengan masalah legalitas tadi, kan teman-teman UMKM ini khususnya di komunitas kita ini kan kebanyakan belum punya legalitas, apakah PIRT, BPOM, sertifikat halal, dan lain-lainnya. Apakah untuk mendapatkan legalitas ini bisa difasilitasi melalui PLUD Aceh? Mungkin itu pertanyaan saya ke Pak Badri. Mohon izin untuk dijawab Pak Badri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Sebol. Jadi bisa nanti teman-teman UMK yang mau proses seperti itu, silakan datang ke UPTD Perut Aceh. Nanti kita asesmen Pak, atau asesmen mereka butuh apa yang bisa kita bantu sama kita gitu. Karena di sini kan ada konsultan kita 7, nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Apa pemasaran, apa packing, atau apa legalitas. Nanti teman-teman sini yang konsultan yang akan mengarahkan mereka. Jadi datang dulu ke UPTD Perut Aceh di belakang sini di sebelah kantor BPMA itu di Lampineng. Nanti jumpa konsultan akan menjelaskan apa yang akan mau teman-teman. Terima kasih Pak. Ya. baik. Ada lagi? Mungkin seputar perizinan sudah dijelaskan sama Pak Badri. Berarti nanti teman-teman UMKM yang terkendala dengan perizinan dan sebagainya bisa konsultasi bersama konsultan yang ada di Aceh. Kak Diana mau nanya? Enggak. Belum. Baik, izin saya mau nambahkan buat teman-teman dari UKM. Jadi tadi saya dengar Pak Saiful bilang kalau banyak teman-teman yang belum memiliki izin ya. Iya. Izin yang bisa kita dapat yang diperlukan untuk itu adalah PIRT. PIRT itu diambil di Dinas Kesehatan. Kemudian ada dari LPP POM, itu akan keluar sertifikat halal. Kemudian untuk BP POM, itu akan keluar sertifikat BP POM dalam bentuk MD, makanan dalam, atau importir dengan menggunakan kode NL, makanan luar. Oke, baik. Di sini akan saya jelaskan kalau PIRT itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, kriterianya adalah produsen yang memproduksi makanan ya, yang daya tahannya di atas 3 hari, gitu ya. Jadi di atas 3 hari itu Anda wajib memiliki PIRT. Jadi sebelum mendapatkan sertifikat PIRT, teman-teman sekalian harus mengikuti yang namanya pelatihan PKP, penyuluhan kesehatan pangan itu oleh Dinas Kesehatan. Setelah Anda ikut itu, di situ akan dibahas tentang, akan ditunjuk tentang bagaimana melakukan produksi dengan higienitas, jadi pakai sarung tangan, pakai rambut, topi rambut, dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk sterilisasi secara kesehatan di makanan Anda. Tapi kalau memang Anda produsen yang frozen food, makanan beku, itu tidak perlu ambil PIRT, itu bisa langsung ke BP POM. Ya, BP POM, dan juga buat teman-teman yang produksi obat-obatan, itu juga tidak perlu ke ngambil PIRT, itu bisa langsung perizinan obat-obatan di BP POM juga. Kemudian untuk mendapatkan PIRT tadi sudah itu, jadi PIRT mereka prosesnya gini, setelah kita ikut pelatihan, kemudian tim Dinas Kesehatan akan mengunjungi tempat-tempat produksi teman-teman. Di situ mereka akan melihat cara produksi teman-teman, apakah memakai sarung tangan, tutup rambut, dan lain sebagainya, dan kemudian dia akan melihat tempat ruang produksi Anda, seberapa jauh, contohnya seberapa jauh
tempat produksi Anda dengan WC, seberapa jauh tempat produksi Anda dengan safety tank, dan lain sebagainya. Kalau memang itu sudah memenuhi syarat, maka Anda bisa mendapatkan PIRT setelah mengikuti pelatihan PKP. Nah, dan itu untuk produk-produk di atas 3 hari. Jadi kalau bikin kue basah, taruh-taruh gede, nggak usah pakai PIRT. Itu. Yang 3 hari aja. Tapi di atas 3 hari wajib. Makanan kering juga itu juga. Kemudian untuk yang produksi frozen food, itu tidak perlu melalui PIRT, Dinas Kesehatan, itu bisa langsung ke BP POM untuk mendapatkan kode produksi bersifat MD atau makanan dalam, itu ada nomor produksinya, dan itu teman-teman wajib membawa produk, kita akan lakukan tes, banyak tesnya, biasanya kalau nggak di AP, dia diantar ke baristan itu tempat pengujian bahan baku. Nah, di situ nanti baru dilihat apa aja produknya. Itu kalau memang memenuhi syarat dan tidak ada produk berbahaya, maka BP POM akan mengeluarkan kode BP POM dengan kode MD nomor sekian. Nah, kemudian untuk MUI, LPPM, ini untuk MUI, ini proses agak panjang. Untuk mendapatkan sertifikasi halal, itu teman-teman yang pertama contoh kita produksi makanan kue ya, makanan yang lebih dari 3 hari. Pertama teman-teman itu harus memiliki bahan baku yang digunakan itu semuanya harus bersertifikasi halal. Jadi contoh Anda pakai susunya itu di dalam kaleng susu, di kaleng susu sudah ada tertempel logo halal, maka itu kita tulis kita pakai susu bendera umpamanya kode halal sekian. Dan semua produk yang kita pakai sebagai bahan baku untuk produk kita untuk mengambil sertifikat halal itu harus halal. Apalagi teman-teman pakai air. Nah, itu air itu akan di-trace sampai dengan tempat isi ulang yang sudah memiliki sertifikasi halal. Kalau Anda ajukan halal tapi tempat Anda ambil air, itu depot isi ulang air itu belum memiliki izin halalnya, itu nggak akan keluar sertifikat halal Anda. Dan di situ banyak sekali prosesnya. Mereka akan datang, biasanya mereka akan datang 4-5 orang, mereka akan lihat bagaimana produksi kita, itu sampai dilihat sampai dengan mereka lihat ke langit-langit apakah ada cicak atau bagaimana cara kita menjemur makanan dan lain sebagainya, itu harus benar-benar halal. Jadi contohnya kalau kayak kita produksi kopi, kita mengambil halal kopi, itu yang pertama dia lihat, ini kopi dari mana? Dari Takengon. Anda ambil sama siapa? Sama Sipolan. Apakah dia sudah punya sertifikasi halal? Oh, dia tidak punya, maka kopi Anda otomatis sudah akan keluar halalnya. Kecuali Anda bisa beli kopi yang merah di sana di Takengon, bawa ke Banda Aceh, proses sendiri, mereka bisa lihat buktinya bahwa Anda proses sendiri, maka sertifikasi halal Anda akan keluar. Tapi kalau itu tidak akan keluar. Gitu. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi apalagi Anda mau bikin donat kan banyak, ada butternya, ada ininya, ada. Itu semuanya produk yang akan kita pakai itu semuanya harus terlebih dahulu memiliki sertifikasi halal dari LPP POM. Jadi kalau ada satu produk aja yang nggak dapat sertifikasi halal yang kita bagikan, maka produk kita sendiri tidak akan keluar halalnya. Dan halal, sebelum pengambilan halal, kita sudah lebih dulu dibaiat oleh tim asesornya yang datang ke rumah kita lebih dulu baiat, baru mereka mengajak kita keliling melihat bagaimana situasi dan kondisi rumah, apakah layak untuk mendapatkan sertifikasi halal atau tidak. Bila tidak, maka kita akan mereka akan bantu kita untuk menambah waktu, kita harus bisa penuhi, mereka akan beritahu bahwa Anda harus membenarkan urusan ini, dapur kah, apakah kamar mandi, kemudian nanti kalau itu sudah selesai, baru mereka akan datang lagi dan buat sertifikasi halal untuk produk Anda. Jadi, kemudian untuk itu semua, juga teman-teman harus ada yang namanya nomor induk berusaha, NIB. NIB itu bisa Anda dapat dari online oss.go.id, itu silakan daftar aja, kemudian nanti sudah keluar NIB. Sebelum keluar NIB, teman-teman harus punya nomor induk pajak. Jadi kalau pajak Anda mati, urus dulu pajaknya, kasih hidup, baru bisa keluar nomor induk berusaha untuk NIB. Dengan adanya NIB, maka Anda sudah memiliki
satu izin yang bisa dipakai kemana-mana, contohnya untuk dapat bantuan dan lain sebagainya, NIB sangat perlu. Itu bisa secara online dan prosesnya cuma 2 hari, nggak lama kok. Gitu. Itu baru oke. Jadi untuk tambahan dari saya segitu aja kira-kira Pak Sepol ya tadi yang udah tanya mengenai itu. Tambahannya adalah itu untuk 3 legalitas PYRT, LPPPOM, BPPOM, dan NIB untuk 4 produk. Itu aja, Iren. Terima kasih banyak. Baik, itu tadi penjelasannya sangat detail, sudah dijelaskan sama Pak Sandi. Jadi teman-teman sebaiknya sebelum ngurus izin, ini dulu produknya termasuk produk apa. Jadi perizinan apa aja yang dibutuhkan untuk jenis produk yang teman-teman punya. Ya. Apa ada lagi yang mau? Ini Pak Saiful udah hidup lagi mikrofonnya. Ya baik, terima kasih. Mungkin ini bisa dijawab Pak Sandi, bisa juga dijawab oleh Pak Badri. Tadi Pak Sandi kan menyampaikan masalah sertifikat halal. Ya. Misalnya ini produk kita ini kan minuman. Ya. Minuman itu salah satu komposisinya kan itu air. Ya. Apa airnya itu yang berasal dari air isi ulang atau dari air PDAM. Nah ini bagaimana kalau misalnya apakah kalau air isi ulang mungkin bisa jadi dia harus punya sertifikat halal. Kemudian bagaimana dengan air PDAM? Apakah itu sudah ada sertifikat halalnya? Kemudian yang kedua, ini saya lagi uji coba untuk membuat sirup kopi. Sirup kopi ini mungkin nanti bisa menjadi oleh-oleh khas dari Aceh. Jadi mungkin yang perlu saya ketahui sekarang ini kalau sirup kopi ini kan mungkin daya tahannya di suhu ruangan tidak terlalu lama. Ya. Mungkin Pak Sandi atau Pak Badri punya informasi kira-kira bagaimana solusinya supaya sirup kopi ini bisa tahan lama. Apakah harus menggunakan zat atau bahan yang bisa membuat sirup kopi tadi awet? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa yang jawab? Pak Sandi mau langsung dijawab? Boleh saya jawab. Baik, Pak Sepol, jadi gini, untuk perihal air, itu dari informasi MUI sendiri, kalau kita menggunakan PDAM, itu tidak ada masalah. Jadi kita tidak perlu sertifikasi halal dari produk air, karena secara hukum Islamnya kan yang namanya di atas 200 liter, selama air itu di atas 200 liter, maka itu bisa kita gunakan untuk wudhu. Jadi berpegang pada itu, untuk khusus bila kita menggunakan air PDAM, maka untuk air kita tidak perlu mengambil sertifikat halal, kecuali kita menggunakan air isi ulang. Kalau air isi ulang, tempat kita mengambil air isi ulang harus punya sertifikasi halal. Kalau enggak bisa keluar. Jadi lebih bagus Bapak pakai PDAM, PDAM-nya dimasak, bisa dibikin untuk kopi, dan jujur aja karena saya juga bermain di kopi lebih enak menggunakan air daripada PDAM ketimbang air isi ulang, Pak. Kopi harus punya banyak mineral pada airnya, gitu Pak. Terus kalau untuk sirup kopi, Pak, sirup kopi itu apa bentuknya, konsentrat ya Pak ya? Gitu ya Pak Sepol ya? Iya, mungkin komposisinya bisa saya sampaikan, komposisinya adalah kopi dan gula pasir dan air, Pak, komposisinya. Ya. Jadi kalau kopi, gula pasir, dan air itu kalau dia sifat kopinya konsentrat, sifat kopi konsentrat artinya Bapak bisa ambil kopi 3 on kopi dilarutkan di dalam 1 liter air, itu bisa mendapatkan konsentrat. Tapi kalau untuk konsentrat tanpa bahan pengawet, dia hanya tahan tidak lebih dari 10 hari. Ya, seperti itu. Tapi kalau Bapak bisa lakukan pengawetan dengan cara pendinginan, jadi begitu diawetkan, didinginkan di freezer, itu bisa menambah masa kopi. Sebetulnya kopi itu kalau begitu habis dibikin, kita simpan rapat, itu dia tidak ngaruh sebetulnya, Pak. Jadi contohnya saya punya kopi, itu kita fermentasi kopi, dan
itu sudah bertahan selama dan sedang saya fermentasi itu sudah berumur 8 bulan. Dan sampai sekarang masih bagus-bagus saja, masih bisa dirasa. Tapi kalau memang dia sifatnya sirup, tentu sirup ada menggunakan karamel ya, karamel. Sebetulnya yang menjadi beban di Bapak awet tidaknya kopi, kuncinya di air, Pak. Jadi sebersih apa air yang Bapak misalkan, kalau memang airnya lebih dulu ada bakteri, baik dari keran Bapak atau pipa yang masuk ke keran, kan pasti kotor yang mengandung bakteri, itu mempengaruhi masa inkubasi, masa pengawetan itu, masa penggunaan. Jadi kalau memang dia sudah lebih dulu ada bakteri, ya mungkin seperti itu. Tapi kalau konsentratnya sendiri itu, yang cuma saya bisa kasih informasi, itu bisa bertahan tidak lebih dari 10 hari, Pak. Gitu, tidak lebih dari 10 hari. Hanya konsentrat dengan air yang tentu. Tapi kalau lebih mungkin ada sih bahan-bahan pengawet yang bisa Bapak pakai. Contohnya kayak karbonasi. Karbonasi ternyata juga bisa mengawetkan produk minuman. Jadi kayak minuman soda apa dan lain sebagainya kan mereka karbonasi itu, Pak. Nah itu bisa awet. Tapi mungkin kalau teknisnya nanti di BP POM itu ada daftar. Bapak akan diberikan jenis pengawet yang bisa Bapak gunakan untuk sirup. Karena semua sirup pasti pakai pengawet. Tapi BP POM yang menentukan jenis apa sirupnya dan berapa takaran yang digunakan per gramnya. Gitu Pak Sepko. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman. Kak Nita ya? Iya. Oke, silakan. Assalamualaikum dengan Pak Sandi. Saya Arnita nih Pak, dari produksinya Mahira Gallery Pak. Mahira Gallery itu apa? Iya. Ya. Saya menjual baju daster yang spesifiknya walaupun ada gamis gitu Pak ya. Ya. Yang perlu saya siapkan, kalau tadi kan mungkin dari teman-teman itu rata-rata makanan ataupun minuman, Pak. Ya. Tapi kalau saya kan sedikit berbeda nih ke fashion, Pak ya. Hal apa saja yang perlu kita siapkan dari awal untuk meningkatkan produksi kita? Kalau tadi kan ada PIRT dan yang lainnya. Kalau untuk fashion gimana itu, Pak, kira-kira? Kalau untuk fashion, karena dia bukan bentuk produk yang masuk ke badan manusia, bagi baju, jadi tidak perlu PIRT, tidak perlu LP POM, tidak perlu BP POM. Yang Ibu perlu, kalau memang Ibu pengusaha mikro adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu bisa didaftar di oss.go.id. Kemudian kalau memang Ibu buka galeri, Ibu harus mengambil yang namanya SIUP atau SITU. Cuma itu aja. Itu Ibu bisa dapat di kantor wali kota di BPTSP dan prosesnya hanya 3 hari paling lama. Kemarin kan saya coba daftar di OSS ya Pak ya? Ya. Iya. Tetapi saya kan di situ Pak ada bahasanya tidak boleh PNS ya Pak. Gimana itu Pak kira-kira? PNS. Jadi kalau gitu jangan daftarkan atas nama Ibu. Tadi saya mengajarkan untuk berbuat curang. Tapi jangan daftarkan atas nama Ibu. Ibu boleh pergunakan atas nama anak, nggak ada masalah. Walaupun Ibu yang produksi boleh. Oh gitu ya Pak ya? Boleh. Tapi yang penting nanti gini, si anak untuk dapatkan OSS harus punya NPWP. NPWP, oke. NPWP ya. Nanti kalau NPWP-nya mati, diurus dulu, itu cuma bayar 25.000. NPWP langsung hidup kembali dan Ibu bisa dapatkan OSS, bisa mengambil izin usaha mikro, masih di dalam OSS, kemudian masih bisa mengambil bentuknya apa. Umur berapa Pak? Umur dari yang boleh masuk situ Bu? Iya. Tidak ada dibatasi Bu. Karena anaknya kan masih kecil-kecil Pak, maksudnya. Suami PNS? PNS Pak. Ibu PNS? Iya. Ibu juga PNS, suami juga PNS. Kalau di situ, kalau mau untuk ambil ONS ya, Ibu carilah orang yang bisa bantu Ibu dengan KTP yang non-PNS. Kalau memang syaratnya tidak boleh PNS.
memang syaratnya ada salah satunya tidak boleh PNS, tapi ya banyak juga kan PNS itu nyari sampingan seperti itu. Jadi Iya. bolehlah pakai nomor orang nggak apa-apa. Kan Boleh. hobinya kan bisa menghasilkan juga Pak, insya Allah. Oh, iya, betul. Hobi boleh. Iseng-iseng berhadiah, mantap. Iya, Mantap, tetapi mantap. kan walaupun iseng berhadiah, insya Allah kan kita juga ingin orang Aceh itu mendapatkan, walaupun kita tidak produksinya di Aceh, tetapi kan Mahira Galeri insya Allah bisa memproduksi sendiri Pak. Kenapa saya memproduksinya di Pekalongan, di Jawa? Karena untuk biaya produksinya lebih murah. Oke. Ah. Berarti Ibu di sini cuma buka galeri aja dengan produk yang sudah dijahit di sana ya? Iya Pak, tetapi kalau konveksi jahitnya di sini, di Lampaseh. Oh gitu ya. Kalau konveksi untuk jahit spraynya itu di Lampaseh Pak. Tapi kalau untuk jahit baju dasternya, kita jahitnya di sana dengan beli kain sendiri, semuanya sendiri. Oh iya, nggak ada masalah. Yang penting ya selama Ibu bisa menyerap tenaga kerja aja boleh. Iya Pak, insya Allah ada. Okay. Di sini pekerja kita sudah ada 6 orang. Boleh, nggak ada masalah. Tapi untuk mendaftar ONS tadi Ibu boleh pakai adik kakak yang non PNS. Kalau emang syaratnya tidak boleh PNS, boleh pergunakan nama mereka, nggak apa-apa. Baik Pak. Karena Ibu tidak perlu PRT dan lain sebagainya ya. Iya, kasih Pak. Baik, terima kasih. Yang lain? Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Bang Maulana ya? Boleh, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak. Saya tadi kan mau bertanya sedikit tentang informasi perizinan itu Pak. Kebetulan saya sekarang usahanya bumbu dapur yaitu terasi Pak. Ya. Nah, insya Allah kita akan mencoba produksi sendiri. Nah, ini yang masih saya bingungkan, ini kan saya produk yang daya tahannya itu lebih dari 3 hari Pak. Ya. Nah, itu apa cukup PRT aja atau saya perlu pengurusan BPOM lagi gitu Pak? Atau dua-duanya sekaligus? Perlu, 3. Bapak perlu halal, perlu BPOM, dan perlu PRT. Oh, sekalian diurus sekaligus gitu Pak Ya, ya? karena itu juga produk makanan. Nah, jadi boleh Bapak urus sekalian, Bapak urus langsung. Bapak Aceh besar atau Kota Madia Pak? Banda Aceh Pak. Banda Aceh ya? Iya. Waduh, sayang sekali Bapak baru saja melewatkan kesempatan untuk mendaftar PKP baru tutup kemarin. Oh. Tapi nggak apa-apa, Bapak boleh mendaftar ke Dinas Kesehatan di Blower. Nah, nanti masuk ke bagian, kalau dulu counseling, mungkin sekarang sudah di farmasi ya. Itu bisa ketemu di situ dengan Ibu Dewi atau Pak Azhari. Itu untuk mendaftarkan produk Bapak. Jadi yang perlu Bapak bawa adalah 1 surat keterangan domisili dan keterangan usaha dari Gicik. Iya. Kemudian surat keterangan juga dan domisili dari camat. Kemudian fotokopi KK, fotokopi KTP, dan langsung daftar ke Dinas Kesehatan Kota Madia Banda Aceh tanpa dipungut biaya. Nanti setelah ada anggaran, jadi gini. Untuk mendapatkan PKP, itu ada 2 cara. Satu adalah dengan program Pemda. Program Pemda artinya dananya itu gratis, kita nggak bayar selama 2 hari. Tapi selama DPR Kota menyetujui anggaran untuk pelaksanaan pelatihan PKP. Ya. Yang kedua adalah dengan kelompok. Jadi dari Dinkes bilang, ini tahun ini nggak ada anggaran Pak untuk PKP. Kalau begitu, Maulana silakan cari beberapa teman-teman yang mau bikin PRT, itu kemudian nanti bisa direncanakan kapan, yang pasti 2 hari, kemudian bisa direncanakan di mana, makan siang bagaimana, dan itu biasanya kita sih bayar masing-masing ya. Jadi mumpanya gini, jadi dia bukan bayar masing-masing berapa. Untuk melaksanakan program ini, Dinas Kesehatan memerlukan biaya selama 2 hari, umpama 5 juta, tempat makan pagi siang, makan siang, kemudian coffee break, kemudian honor tamu di kesehatan. Jadi umpamanya untuk 2 hari 5 juta. Berarti Maulana cari aja berapa teman-teman yang mau bikin PRT dan kumpul-kumpul uang, begitu
sudah 5 juta, serahkan ke Dinas Kesehatan, itu akan mereka diikuti. Kalau memang anggaran dari pemerintahnya tidak ada. Oh, kalau ada free semua gitu Pak ya? Kalau ada free semua, kita ikut 2 hari dari pagi sampai sore. Kemudian selang 2 minggu mereka akan datang berkunjung ke rumah. Kemudian selang 1 bulan, Maulana sudah bisa mendapatkan sertifikat PIRT. Dan itu hanya berlaku selama 4 tahun. Nanti setelah 4 tahun ganti lagi. Perpanjang lagi gitu, perbarui lagi Perpanjang, Pak? ya. Tapi umpama gini, selama kita sudah ada sertifikat PKP, kita tidak perlu lagi ikut PKP. Cukup sertifikat itu aja, urus kembali PIRT-nya. Siap. Gitu. Terima kasih Pak. Baik. Baik, Iren. Yang lain tadi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih sama Pak Sandi. Ya. Saya kan berjualan, produk saya itu cekar pedas. Ininya seperti cekar pedas ya? Iya. Nah, kebetulan saya akan disurvei tanggal 8 oleh Dinkes untuk PRT-nya. Oke. Nah, saya kemarin sebentar. Kemarin ikut PKP gratis ya, Diana? Iya, benar. Ya, oke. Maulana si Diana dapat gratis Maulana. Yang gratisan. Ya, gratis. Jadi kebetulan ditelepon di akhir tahun buat survei. Nah, yang mau saya tanyakan itu ada berhubungan dengan tempat cuci tangan yang sama tempat sampah yang harus tertutup ya. Iya. Nah, kalau model tempat saya itu kan ada keran air di luar, Pak. Iya. Apakah itu sudah tercukupi, tinggal kita hidupin mesin airnya, terus hanya kita siapkan dia punya sabun. Terus satu lagi, kalau saya kan setiap pagi di komplek itu ada pengambilan sampah. Nah itu tapi memang nggak tertutup sih dalam bentuk keranjang gitu. Apakah kalau kita ikat saja dan masukkan di keranjang sampah itu jadi masalah atau memang harus punya tempat sampah yang benar-benar tertutup? Yang penting tempat sampah Ibu itu tidak berdekatan dengan tempat produksi. Tempat sampah Ibu di luar ya? Ya, di luar halaman, Pak. Di luar halaman nggak masalah, yang penting sampahnya dibungkus rapi, diikat di plastik sudah. Diikat dalam plastik biasanya. Ya, yang penting pada saat orang dari dinas datang, Ibu mungkin harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, harus pakai penutup rambut karena makanan, ya. Kemudian piring yang harus bersih, wadah tempat pengolahan produk juga harus bersih, dan pastikan tidak ada tikus dan kecoa dan lalat pada saat pemeriksaan. Pada saat itu ya Pak ya? Ya, gitu. Nah kalau misalnya Pak, selama dalam proses survei itu ada terkendala mungkin dari segi kebersihannya atau perlengkapan peralatan, itu langsung gagal atau ada proses pengulangan nantinya? Biasa begini, tim dari kesehatan itu akan melihat persentase ketidakpedulian kita terhadap lingkungan ya. Jadi itu umpamanya ada kesalahan berapa persen dari kesalahannya, mungkin cuma 2-3% atau bagaimana, atau barangkali begini, tempat produksi kita karena rumah kita kecil tipe 36, tempat produksinya persis di kamar mandi. Oke. Gitu ya. Mereka akan memberikan solusi. Ini caranya pada saat produksi pintu harus ditutup atau kita pakai kray. Gitu ya. Pakai kray dan lain sebagainya. Yang penting tempat kita menyimpan itu pastikan tidak jauh dari yang namanya tikus, jauh dari namanya kecoa, dan tidak ada lalat. Itu aja yang penting. Kalau dari itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Setelah itu nanti mereka juga paham kok ini harus begini. Mereka juga akan melihat, pertama itu mereka akan lihat kondisi rumah tinggal, kemudian kondisi ruang produksi. Baik Pak, terima kasih Pak informasinya Baik, Pak. sama-sama Bu Diana. Baik, Pak, saya mau tanya lagi Pak. Boleh.
Baik, Pak Sandi, mungkin saya ingin konfirmasi. Mungkin Pak Sandi pernah dengar yang namanya kaskara atau teh kopi Ya, kulit yang kopi. diolah dari kulit, Ya, kulit kopi. yang dikeringkan. Ya. Jadi kami mempunyai rencana untuk membuat teh kopi celup ini sebagai salah satu alternatif pilihan selain teh celup yang udah ada selama ini. Jadi kami membuat kemasan seperti ini dari kaskara tadi, dari teh kopi tadi. Ya. Kira-kira menurut Pak Sandi bagaimana potensi kaskara ini untuk sebagai salah satu alternatif teh celup yang ada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sepol. Jadi kaskara itu di Indonesia mungkin itu produk baru ya, produk baru itu biasanya dipakai di Sumatera Barat juga ada kaskara. Tapi kalau di luar negeri kaskara bukan produk baru itu adalah alternatif daripada memanfaatkan sisa daripada kopi. Nah, kalau ditanya bagaimana kemungkinannya untuk digunakan di kita, itu bisa saja Pak. Jadi caranya tadi gitu. Bapak menggunakan kaskara itu tadi, itu Bapak harus bisa menjelaskan kepada konsumen apa dia, mengapa dia, bagaimana ininya. Jadi memang harus kita list Pak. Kelebihannya apa dari kopi, kekurangannya apa dari kopi, efeknya bagaimana, kenapa dengan kaskara itu kenapa gitu loh. Jadi artinya harus ada perbandingan lah. Kenapa memilih teh kaskara tidak teh daun teh biasa gitu Pak. Jadi masalah laku tidaknya itu tergantung strategi pemasaran Bapak tadi. Selama yang saya bilang seperti tadi. Jadi kenapa teh kaskara, enggak teh ini, enggak teh itu. Kenapa teh dari kulit kopi? Khasiatnya apa? Mungkin ada khasiat bisa Bapak jelaskan. Jadi dengan begitu, itulah yang saya bilang tuh, pasar itu yang menentukan adalah diri kita sendiri, Pak. Gitu. Jadi kalau emang Bapak mau bikin sangat baik, ya bagus, mungkin itu bisa menjadi salah satu minuman, apa istilahnya sekarang, minuman kekinian ya, alternatif kopi lain. Gitu. Tapi berilah penjelasan kepada pengguna, kenapa harus teh kulit kopi, gitu Pak. Baik, masih ada lagi teman-teman? Rizky, gimana? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Andi, sebelumnya saya main di seafood, di frozen food. Oh, main frozen food. Ya. Guritno ataupun Guritalamno ya. Ya, Guritalamno ya. Jadi kalau misalnya kopi kan ada yang Bapak sebutin tutup yang rapat biar tahan lama ya kan? Ya. Ya. Ini ada nggak solusi untuk makanan seafood seperti gurita, cumi itu biar tahan lama selain di frozen itu? Nah, misalnya kan nggak dimkes itu nggak berarti kami frozen itu BP POM ya? BP POM. Nah, kan nggak boleh pakai pengawet itu. Iya. Nah, ada nggak misalnya pengawet yang kita gunakan itu alami dan boleh legal itu? Tahu saya pengawetan untuk seafood itu yang paling keren sebelum di frozen adalah garam. Garam. Ya, garam. Itu nggak asin, Pak? Kalau ikan asin dia bisa kita bilang asin karena dia digarami pada saat dia basah, kemudian dikeringkan. Tapi kalau ini kita frozen, begitu basah, kita lumuri garam, kita frozen, pada saat mau dipakai, toh garamnya mesti tetap tidak akan masuk ke dalam karena dia tidak kering. Jadi begitu dia sudah selesai, dikeluarkan, dicuci, ya garamnya agak pasti. Oh ya, berarti nggak nyangkut di bahannya ataupun ya. Masih garam. Oke. Lain ada Pak? Misalnya selain garam tuh bisa kita coba nih. Garam kalau air, terus satu lagi kalau tidak salah saya kemarin di teman-teman di MIPA ada bikin yang dari namanya air dari kol.
rebusan kol. Ya, rebusan kol juga bisa mengawetkan makanan seperti itu. Berarti siap kita masak ataupun udah siap, kita celupin ke air kol tuh, Pak? Kol, jadi kita rebusnya kol, kita cincang kol, kita rebus, biarkan udah agak berwarna kuning-kuning putih gitu, biarkan dingin, celupkan makanan di situ, kira-kira 5 menit, kemudian diangkat. Tapi gini, silakan uji lagi. Ya, gitu. Eksperimen. Garam tadi apa yang masih berbentuk dia kerikil itu apa yang garamnya air kayak? Garam laut, jangan garam dolphin-dolphinan gitu, jangan. Oh, ya. Garam berarti betul, yang produk kita. Ya, jadi begitu sudah dia cuminya ambil, sebelum di frozen kan kita tiriskan airnya. Karena kalau dia masih berair, itu pada saat kita frozen justru dagingnya terbakar. Karena dingin ya, itu dagingnya pasti terbakar. Jadi ditiriskan gitu, sudah ditiris, baru sudah agak-agak kering itu baru digaramin. Berarti garam pasirnya tuh yang kita. Garam pasir, ya. Kemudian berarti bukan air. Oke, siap. Kemudian di frozen ya, seperti itu yang paling bisa. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Halo, Kira. Oke, baik teman-teman. Ada lagi? Baik, sepertinya udah nggak ada ya. Ini kita juga udah berjalan hampir 2 jam kelas kita hari ini. Tadi sudah banyak sekali masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Sandi, mulai dari strategi pemasaran, terus poin-poin penting yang harus diperhatikan oleh teman-teman UMKM. Dan yang saya catat sekali adalah setiap kita itu harus bertanggung jawab atas produk yang kita tawarkan, gitu ya. Jadi kita harus mengenal betul produk kita sehingga kita dapat meyakinkan orang lain bahwa produk kita itu adalah dapat membantu atau dapat memenuhi kebutuhan mereka. Nah, adapun proses-proses marketing seperti online tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sandi, dan juga banyak sekali masukan-masukan Pak Sandi yang detail sekali tadi ya, mulai dari tentang kopi, terus tentang fashion, juga ada tadi pertanyaan Rizky yang tentang seafood itu segala macam. Nah, jadi teman-teman nanti kita akan lanjutkan kelas berikutnya di hari Sabtu dengan tema-tema yang lain. Untuk kelas hari ini mungkin sudah nggak ada lagi yang bertanya, bisa kita tutup. Masih ada terakhir kali? Ada ya. Mungkin dari Pak Sandi, Pak, bisa disampaikan sedikit kata-kata penutup gitu, motivasi apa buat teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi buat rekan-rekan saya, para pelaku UMKM, jangan pernah berhenti sampai di situ saja. Jadi Anda harus berpikir bahwa Anda adalah seorang calon pengusaha besar yang sedang merintis usaha kecil untuk menjadi besar. Jadi kita tidak mau terus-terusan berada di posisi UMKM, gitu ya. Kita kalau bisa punya perusahaan sendiri, PT. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah bersaing sesama produk UMKM. Saingan Anda adalah produk dari perusahaan besar. Gitu ya. Karena perusahaan besar, satu perusahaan dia bisa memproduksi 20-30 produk. Jadi silakan bersaing dengan perusahaan besar, tapi jangan bersaing dengan sesama pelaku UMKM. Tapi kalau bisa kolaborasi dengan sesama pelaku UMKM. Yang ketiga, produk Anda adalah siapa Anda. Jadi kalau memang Anda orang yang detail, orang yang disiplin,
orang yang bisa menghargai orang lain, maka Anda akan membuat produk Anda bisa dihargai oleh orang lain. Ya, jadi saya rasa itu aja pesan dari saya. Semoga teman-teman pelaku UMKM bisa lebih punya marwah lah, bisa punya semangat untuk bisa terus berkarya. Gitu. Baik, terima kasih, Rin. Baik, terima kasih Pak Sandi. Ada banyak hal ya yang perlu kita garis bawahi di sini untuk teman-teman. Untuk Bapak Badri Ismail, terima kasih Pak hari ini sudah berkenan membuka dan memberikan pengarahan untuk teman-teman di program UMKM GoTalk di Omset Network Support. Insya Allah teman-teman jadi lebih semangat dengan dukungan penuh dari PLUD UMKM Aceh. Oke, baik, untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Semoga kelas kita hari ini diridhoi dan ada manfaatnya untuk usaha teman-teman ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.